Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PBOD. Di sini kami akan menjelaskan sebuah tugas yang telah diberikan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Reza Levi dengan NIM 2124 1010 3007. Selanjutnya, saya perkenalkan Muhammad Nangsa Zelea dengan NIM 2124 1010 3013. Lalu saya Rivaldo Panjulau dengan NIM 124 1010 3074. Baik, mungkin program yang pertama bisa dijelaskan oleh Muhammad Nafis. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian program yang pertama, yaitu di sini ada iMobile ya. Di sini menggunakan interface dan di dalamnya itu terdapat ID, atributnya ada ID, ada name, lalu ada horsepower, lalu ada full, ada price juga. Lalu selanjutnya pada base mobil. Nah, pada base mobil ini menggunakan abstrak ya, abstrak public class. Nah, pada base mobil ini merupakan turunan dari iMobile. Bisa kita lihat di sana. Nah, untuk atributnya di sini ada ID, ada name, lalu ada horsepower, lalu ada full juga, lalu ada price di sini. Selanjutnya ada mobil ya. Di sini menggunakan public class ya. Di sini mobil ini bisa kita lihat merupakan turunan dari base mobil dan iDealer ya. Base mobil yang sebelumnya mobil merupakan turunannya. Untuk atributnya di sini ada no dealer. Untuk selanjutnya di sini pada iDealer ya. Langsung ke atributnya, yaitu hanya ada satu, yaitu no dealer pada iDealer ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu dealer. Nah, menggunakan public class di sini. Lalu dealer itu merupakan turunan dari base mobil. Untuk atributnya belum ditemukan. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Reza. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang SQL helper ya. Yang pertama yaitu mempunyai namespace, namanya ini bebas. Nah, di dalam namespace tersebut ada kelas SQL Connect. Nah, SQL Connect ini bersifat publik, artinya dapat diakses semuanya. Nah, bukan hanya lokal saja atau maupun privat saja ya, bisa semuanya. Nah, di dalam kelas tersebut terdapat public static dari data tabel. Nah, yang lewat tabel, nah mempunyai parameter yaitu string query. Nah, di dalamnya ini kita menggunakan try catch. Nah, fungsi dari try catch sendiri yaitu untuk mengatasi error. Nah, jika ada error itu bisa di handle ya. Nah, di dalam try ini mempunyai
string config. Nah, di mana yaitu ada configuration manager, string connection string, default connection string. Nah, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan ke database. Nah, melalui connection string. Nah, di sini connection stringnya yaitu ada host, port, database, dan lain sebagainya. Nah, itu menyesuaikan di laptop masing-masing. Nah, lalu ke baris selanjutnya ini ada using and PGSQL connection. Nah, ini ada con yang dimana ini membuat koneksi baru. Nah, yang mempunyai parameter config. Nah, di dalam itu lalu ada con open. Nah, di mana ini kita membuka atau membuka data-data yang ada di database tersebut. Nah, ini ada using npk-sql command. Di ini ya sama dengan new npk-sql command query con. Nah, di sini ada mempunyai dua parameter, yaitu yang pertama dari query dan juga con. Nah, lalu di dalamnya ini mempunyai npk SQL data adapter. Nah, yang dimana ini membuat data adapter dari npk SQL-nya itu sendiri. Nah, lalu data tabel tadi itu dipanggil dibuat yang baru, tabel baru. Nah, lalu adapter ini di-fill dengan data tabel. Nah, setelah di-fill itu nilainya itu akan dikeluarkan, nah di return seperti itu. Nah, di sini ada catch. Nah catch. Nah, ini ada expression X. Nah, ini menampilkan pesan yang ditampilkan seperti itu, ada true new npk SQL expression X message. Nah, seperti itu. Nah, bisa lanjut yang di bawahnya. Nah, di sini ada metode public static void delete. Nah, di mana ini berfungsi untuk mendelete isi hapus data di SQL-nya, yaitu dengan ada data tabel, ref data tabel di table, lalu ada string and table, lalu string and column, dan juga string value. Nah, lalu ini sama ya, di bawahnya ini juga kita koneksikan ke database-nya. Lalu kita buka database-nya di PostgreSQL-nya. Lalu setelah dikoneksikan, lalu kita membuka database-nya itu dengan perintah open. Kita open. Nah, setelah itu kita mempunyai perintah nih, ada string query yang dimana ada perintah delete from and tabel, sama dimana kolom yang mau di delete serta value-nya seperti itu. Jadi bisa letaknya mau kolom yang mana nih yang mau dihapus seperti itu. Lalu kita di bawahnya yaitu kita menggunakan using nih. Nah, using npk-sql command ini com sama dengan seperti tadi ya, kita membuat koneksi ya seperti itu, ada query sama con. Nah, di sini kita execute query-nya, execute non query. Nah, setelah kita execute, nah lalu ada data tabel delete. Nah, kita tampilkan data tabel yang di delete tadi seperti itu. Bisa ke bawah. Nah, setelah kita menghapus tabel di database-nya, kita menghapus tabel di konsulnya atau di GSAP-nya. Nah, ini ada sebuah metode. Nah, metodenya ini sebuah metode yang bersifat internal static void data tabel delete. Nah, di sini data tabelnya yang di delete ini ada data di table, lalu ada string and column, dan juga string and value. Jadi
ketiganya itulah yang akan dihapus. Lalu di sini ada perintah perulangan ya, ada integer i di mana melakukan perulangan di data tabelnya selama barisnya, lalu dijumlahkan dikurangi 1, lalu satunya ini lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, yang dimana ini ada i-nya, mengulangi terus sampai data kan dihapus terus gitu ya. Lalu ada data row. Di row ini sama dengan data tabel di sama apa? Memanggil row-nya, indeks i-nya. Lalu ini adalah sebuah percabangan jika data row-nya sama dengan n kolumnya di-convert ke string, maka ini menjadi value-nya, menjadi nilainya. Lalu ini ada data row-nya dihapus, dipanggil fungsi delete-nya. Nah, setelah dipanggil fungsi delete-nya, jika sesuai apa yang dihapus ini ada break, maka program akan berhenti seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada database except changes seperti itu. Mungkin program selanjutnya ya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Revaldo. Ya, di sini pada kelas program di mana bersifat internal statik. Di dalam kelas program terdapat main yang mana di dalamnya terdapat data tabel di mobil yang berisi factory tabel mobil. Pada factory ini terdapat data tabel, row tabel, di mana terdapat parameter n tabel yang di dalamnya terdapat string query berisi select bintang, ini mengacu pada semuanya yang terdapat dalam tabel tersebut. Lalu terdapat data tabel yang bernama tabel yang isinya dari SQL function ke tabel query. Lalu nilai dari tabel tersebut akan di-return. Selanjutnya di sini terdapat list mobil yang dinamakan mobil. Lalu di bawah terdapat data tabel di dealer, di mana factory leader tabel yang berisikan no dealer. Lalu dibuatlah list dealer. Di bawahnya terdapat perulangan for i sama dengan di mobil row dikurangi 1, di mana diulang terus-menerus selama kurang dari sama dengan 0. Dan di sini i ditambah setiap perulangannya. Di dalam perulangan ini terdapat ID yang sama dengan di mobil row dengan indeks i 0. Lalu di bawah terdapat variabel name di mana berisi string di mobil row pada indeks i1. Di bawah terdapat horsepower di mana sama dengan in mobil. Nah, di sini terdapat mobil di mana ditambahkan oleh mobil. Di sini ID mobil sama dengan ID, lalu name mobil sama dengan name, horsepower sama dengan horsepower, full mobil sama dengan full, price sama dengan price, lalu no dealer sama dengan no dealer. Lalu setelah terjadi perulangan tersebut terdapat for each di mana mobil di dalam mobil. Lalu di sini
akan di-print dalam konsol, yaitu berisikan mobil.id, lalu terdapat mobil.name, lalu mobil.horsepower, mobil.full, mobil.price, dan mobil.nodeler. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.